Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat dan penuh kebahagiaan, Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Masih bersama saya, Yanti Sulistiawati, calon guru penggerak dari Kabupaten Rembang, Angkatan 6, kelas 0629. Yuk, kita simak bersama. Sebagai seorang guru, pernah nggak sih kita dilanda kecemasan? Kemudian pengen marah dengan perilaku murid kita? Atau mungkin kita malah pernah stres karena banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada kita. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan apabila kita dihadapkan pada situasi tersebut? Saat kita dihadapkan dengan begitu banyak beban pekerjaan, perasaan jenuh, stres, cemas, gak fokus, pastilah akan kita rasakan. Begitu juga dengan murid kita. Mereka juga akan merasakan perasaan yang sama seperti apa yang kita rasakan. Apabila mereka mendapatkan tugas sekolah yang banyak, sedangkan di sisi lain mereka juga butuh bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya. Lalu, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kejenuhan, kebosanan, kecemasan, dan gak fokus yang dirasakan anak didik kita? Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan agar dapat mengelola kehidupan personal maupun sosial, sangat kita perlukan untuk dapat menghadapi situasi seperti ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran di sekolah, yaitu harus dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, baik aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Itulah alasan mengapa pembelajaran sosial emosional menjadi penting. Pembelajaran ini mengembangkan kompetensi personal murid yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Pembelajaran sosial emosional adalah proses belajar seumur hidup untuk lebih memahami diri kita, bagaimana terhubung dengan orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kolaboratif seluruh warga sekolah. Ada 5 kompetensi sosial emosional atau biasa kita sebut dengan KSE yang perlu dikembangkan guru. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Kemudian yang kedua, manajemen diri atau biasa disebut dengan self-management. Dan yang ketiga, kesadaran sosial, biasa disebut dengan social awareness. Keempat, keterampilan berelasi. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana sih cara penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah? Ya, ada beberapa cara dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Yang pertama, mengajarkan keterampilan sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan KSE atau keterampilan sosial emosional dalam praktek mengajar dan saat interaksi dengan murid. Ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang terakhir,
mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Jika keempat cara tersebut digunakan, nantinya pasti akan dapat menciptakan well-being ekosistem pendidikan yang nyaman dan sehat. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh atau biasa kita sebut dengan mindfulness dapat dilaksanakan dengan teknik STOP. Teknik STOP ini meliputi yang pertama S, stop atau berhenti. Berhenti sejenak dari segala aktivitas. Kemudian T, take a breath. Tarik nafas dalam. Sadari saat nafas masuk dan keluar melalui hidung. Yang ketiga O, observe atau amati. Amati sensasi yang tubuh rasakan. Dan yang keempat P, proceed atau lanjutkan. Bawa perasaan yang lebih rileks, pikiran yang lebih jernih, dan sikap positif dalam kegiatan selanjutnya. Adapun keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yang pertama kaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, tujuan seorang guru adalah untuk menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah yang sehat dan menciptakan perasaan bahagia pada murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Keterkaitan selanjutnya dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, terutama peran guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran, yaitu guru membimbing murid untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk memudahkan dalam mewujudkan visi sekolah, semua warga sekolah harus memiliki dan melaksanakan 5 kompetensi sosial emosional. Kaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif, ketika pembelajaran sosial emosional sudah diimplementasikan pada pembelajaran di sekolah, hal ini akan menjadi budaya positif di sekolah dan hendaknya dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sehat. Keterkaitan yang terakhir yaitu dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pengintegrasian pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran akan membantu mengidentifikasi kebutuhan murid untuk dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga akan memudahkan guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan jangan bosan menebar hal-hal positif agar kita semakin bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.